Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita ketemu lagi di muatan pelajaran IPA, namun masih tetap di tema 1 kelas 5B SD Impres Baraya 1, dibawakan oleh saya sendiri, guru kelas kalian, Muhammad Rizkal. Jadi anak-anakku sekalian, 2 minggu yang lalu ya, bukan 3 minggu yang lalu itu saya sudah memberikan materi tentang alat gerak pada manusia. Sekarang kita beralih di alat gerak pada hewan ya. Jadi harusnya untuk minggu ini itu adalah minggu tugas, namun karena minggu lalu itu adalah hari libur, Senin yang lalu itu adalah hari libur tanggal merah, jadi saya belum sempat memberikan materi tentang alat gerak hewan ini yang harusnya tugasnya hari ini. Namun karena materinya baru hari ini, oleh karena itu khusus IPA hari ini tidak ada tugas ya. Nanti kita carikan waktu untuk saya berikan tugasnya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk saat ini kita cuma akan belajar dulu materi tentang alat gerak hewan. Selamat menyaksikan, selamat mempelajari, menelaah, dan kalau perlu dicatat hal-hal yang menurut kalian penting ya. Jadi kita lanjut anak-anak sekalian, untuk ilmu pengetahuan alam hari ini atau muatan IPA hari ini, kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Jadi sebenarnya kompetensi dasar ini itu dipakai mulai dari 3 minggu yang lalu. Jadi lanjutannya saat ini, dan masih ada lagi lanjutan untuk kompetensi dasar ini, yaitu cara memelihara kesehatan alat gerak manusia ya. Kita lanjut ya. Kita masuk di materi, yaitu alat gerak hewan. Alat gerak hewan itu kita bisa membedakan dari berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Jadi kita bisa memperhatikan penjelasan Bapak Guru berikut ini. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Jadi di sini kita bisa melihat hewan vertebrata, ada gambar kelinci, kemudian hewan avertebrata itu ada gambar kupu-kupu. Selanjutnya Bapak akan jelaskan apa itu vertebrata dan apa itu avertebrata. Kita lanjut ya. Vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, kemudian ikan, kemudian kadal, kemudian ular. Jadi hewan-hewan yang Bapak perlihatkan ini itu semua adalah hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, untuk penjelasan tentang ciri-ciri dari hewan vertebrata itu nanti Bapak perlihatkan di slide-slide berikutnya. Sekalian Bapak akan jelaskan ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi hewan avertebrata ini itu kebalikan dari hewan vertebrata. Kalau hewan vertebrata tadi itu memiliki tulang belakang. Kalau hewan avertebrata ini itu tidak memiliki tulang belakang. Misalnya belalang,
cacing, seafood, kemudian bintang laut. Selanjutnya adalah ubur-ubur. Jadi kita lanjut anak-anakku sekalian, di perbedaan ciri-ciri dari alat gerak dan bentuk tubuh dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Jadi di sini tertulis invertebrata ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa avertebrata itu kata lainnya adalah invertebrata ya. Jadi sama saja antara avertebrata dengan invertebrata. Oke, di sini ada perbedaan dua ciri-ciri tanda panah merah dengan tanda panah hijau. Biru ya. Tanda panah merah ini menunjukkan ciri-ciri dari hewan vertebrata, kemudian tanda panah biru ini menunjukkan dari hewan avertebrata atau invertebrata. Kita lihat bagian ciri-ciri yang pertama, memiliki tulang belakang. Seperti yang saya jelaskan pertama tadi, vertebrata itu memiliki tulang belakang. Kemudian invertebrata atau vertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Jadi ini adalah perbedaan ciri-ciri yang paling utama. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Untuk hewan vertebrata memiliki bagian tubuh spesies kepala, leher dan badan. Kemudian untuk invertebrata atau avertebrata itu memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Jadi artinya begini, untuk vertebrata itu dia sudah lengkap bagian tubuhnya. Jadi sudah ada kepalanya, sudah ada lehernya dan sudah ada badannya. Ya, contohnya pada gajah tadi, atau kalau tidak mau terlalu jauh ya manusia kan termasuk vertebrata ya. Jadi sudah ada kepala, sudah ada leher dan sudah ada badan. Kemudian invertebrata itu memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, artinya itu belum lengkap. Biasanya tidak bisa kita bedakan antara yang mana kepala, kemudian tidak punya leher, dan biasanya kepalanya, lehernya dan badannya itu tidak bisa kita bedakan, bahkan tidak ada. Contoh apa? Cacing ya, kita tidak bisa bedakan yang mana kepala, yang mana leher, dan yang mana badan karena bentuknya sama semua. Itu namanya memiliki anatomi tubuh atau bagian-bagian tubuh yang masih sederhana ya. Kita lanjut di bagian ketiga. Untuk vertebrata itu memiliki alat pencernaan yang memanjang. Jadi alat pencernaan yang memanjang itu maksudnya adalah mulai dari atas, dari mulut, kemudian kerongkongan sampai ke lambung, usus halus, usus besar, anus. Itu namanya alat pencernaan yang memanjang karena tersusun dari banyak organ-organ pencernaan. Kemudian untuk invertebrata atau avertebrata itu memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Jadi di avertebrata itu tidak memiliki yang lengkap seperti itu. Misalnya dari mulut, kerongkongan, gigi, kemudian lambung, usus halus, usus besar itu tidak punya seperti itu. Mungkin punya dari salah satunya tapi tidak lengkap ya, seperti hewan vertebrata ya, seperti itu. Lanjut, yang terakhir itu adalah untuk vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, sedangkan untuk invertebrata atau avertebrata itu memiliki bentuk tubuh simetri radial. Nah, perbedaannya di mana? Untuk bentuk tubuh simetri bilateral itu artinya jika kita melihat tubuh hewan vertebrata itu, kemudian kita menarik garis dari atas ke bawah, itu akan membagi dua bagian tubuh hewan, bagian kiri dan bagian kanan. Nah, seperti itu. Jadi akan terbagi dengan baik, yaitu
tungkai atas dan tungkai bawah, artinya alat gerak atas dan alat gerak bawah, seperti itu. Kemudian kalau memiliki bentuk tubuh simetri radial, itu radial, kata radial itu artinya melingkar. Itu biasanya di bagian tubuh vertebrata atau invertebrata itu rata-rata tubuhnya bulat atau melingkar, seperti bagian-bagian misalnya ubur-ubur, kemudian dia cacing misalnya, itu kan dia bentuk tubuhnya itu melingkar ya, memanjang, tapi bentuk badannya itu melingkar seperti itu ya. Jadi itu adalah perbedaan dari ciri-ciri bentuk tubuh dari vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Oke. Silakan amati hewan vertebrata berikut ini, yaitu kelinci dan gajah. Itu sama-sama bergerak menggunakan kaki, namun berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat dan gajah bergerak dengan cara berjalan. Mengapa berbeda? Karena kelinci itu memiliki tungkai belakang atau kaki belakang itu lebih panjang daripada kaki depan, makanya dia melompat. Sehingga gajah itu memiliki tungkai belakang dan tungkai depan itu sama, makanya dia bisa berjalan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya coba perhatikan hewan binatang yang ada pada video berikut, yaitu burung. Burung itu bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya. Dia bergerak dengan cara terbang dan mengepakkan sayap yang dia miliki, seperti itu. Selanjutnya ada ikan. Ikan itu hidup di air dengan cara berenang. Jadi ikan itu bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Si ikan itu memiliki sepasang sirip yang berada di kanan dan kiri, dan satu sirip lagi berada di ekor untuk membuat ikan bergerak ke depan, seperti itu. Oke, selanjutnya ada kadal dan ular. Kadal dan ular adalah reptil ataukah binatang melata. Binatang melata itu bergerak dengan cara menempelkan perutnya ke tanah untuk bergerak. Sekarang kita beralih di gerak pada hewan avertebrata. Jadi seperti yang kita lihat di gambar itu ada belalang. Belalang mempunyai 3 pasang kaki yang beruas. Oleh karena itu, belalang itu bergerak dengan cara terbang dan melompat. Nah, dia memiliki kaki yang beruas dan kaki belakang panjang. Selanjutnya adalah hewan kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan avertebrata yang bergerak dengan cara terbang. Selain kupu-kupu, hewan avertebrata yang terbang itu adalah nyamuk, lalat, dan juga lebah. Selanjutnya adalah cacing. Cacing adalah hewan avertebrata yang tidak memiliki kaki dan tangan. Jadi cacing bergerak dengan menggunakan tubuhnya. Pada tubuh cacing terdapat 2 otot, yaitu otot yang memanjang dan otot yang melingkar. Dengan kedua otot tersebut, cacing bisa bergerak, bahkan bisa menembus tanah. Oleh karena itu, cacing biasanya itu hidup di dalam tanah ya. Selanjutnya adalah siput dan bekicot. Siput dan bekicot adalah hewan avertebrata yang bergerak menggunakan otot. Biasanya disebut dengan kaki perut. Oke. Selanjutnya adalah bintang laut. Bintang laut adalah hewan avertebrata yang hidup di dasar laut. Bintang laut bergerak dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Selanjutnya adalah ubur-ubur. Ubur-ubur dan cumi-cumi adalah hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan tentakel yang bisa memanjang dan memendek. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.